Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalahu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Kembali kita mengkaji kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai perkataan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi alaihi rahmatullah wa ala alihi. Masih berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya. Siapa sih mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan bahwa keluarga Nabi terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang diharamkan atas mereka menerima zakat dan sedekah. Mereka adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, maka haram atas mereka menerima zakat dan sedekah. Maka dari itu, jika ada orang yang ingin memberikan hadiah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan sebuah keharusan, maka niatkanlah dengan niat hadiah. Dan jangan sekali-kali memberikan mereka zakat dan sedekah, karena hal itu diharamkan atas mereka binassil hadis. Namun di riwayat lain ada alasan kenapa mereka diharamkan untuk menerima zakat dan sedekah, karena mereka mendapatkan khumusil khumus. Maka dari itu ada pendapat kedua yang mengatakan boleh jika khumusil khumus seperti di zaman ini sudah tidak ada. Namun alangkah lebih amannya jika tidak menerima zakat dan sedekah. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW fi magamil madh, di tempat di mana kita memuji keluarga Nabi. Siapa mereka? Kullu mu'minin taqi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah keluarga Nabi dari segi makna, bukan dari segi nasab ataupun yang lainnya. Fal mu'min, orang yang beriman, adalah yang beragama Islam dan mengimani Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan terus mengimani segala yang diwajibkan dalam arkanul iman. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan tidak mungkin seseorang bisa menjadi bertakwa kecuali jika mereka beribadah, meninggalkan maksiat. Dan tidak mungkin orang bisa beribadah ataupun meninggalkan maksiat kecuali memiliki ilmu. Maka dari itu, ilmu adalah asas, dasar dari segala kebaikan. Dengan ilmu kita bisa beribadah, dengan ibadah kita bisa terus naik sampai menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka masuklah kita dalam kategori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi pujian. Liqaulihi ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, dan pimpinan orang yang beriman adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah fi magamid du'a. Dari segi doa, kita mendoakan keluarga Nabi SAW, maka masuk di dalamnya kullu muslimin walau asiyah. Setiap orang yang orang Islam walaupun dia bermaksiat, masuk dalam kategori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya, dan pemimpin muslimin di dunia dan di akhirat dialah baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita bersalawat kepada keluarga Nabi, masuk di dalamnya keluarga Nabi secara umum Bani Hashim dan Bani Muttalib, masuk juga azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istrinya, keluarganya, anak keturunannya.
kemudian masuk juga di dalamnya orang yang beriman, masuk juga di dalamnya seluruh muslimin. Nah, maka dari itu jangan pelit dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa alihi, karena semua muslimin masuk di dalamnya. Namun di sana ada keluarga Nabi yang khusus. Ya, keluarga Nabi yang khusus, mereka adalah ahlul bait atau ahlul kisah. Ya, disebutnya ahlul bait atau ahlul kisah. Mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, pastinya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka 5 ini disebut ahlul kisah. Kemudian dari ahlul kisah ini ada keturunan dari Al-Hasan dan Al-Husain yang mereka bernisbat kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini yang disebut dzurriyyatur Rasul, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat untuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, bahwasannya anak-anak beliau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang khusus ini hukumnya wajib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta dari kalian balasan, hanya saja aku meminta kepada kalian untuk mencintai keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dari segi nasab Nabi memiliki keluarga, tapi dari segi batin juga ada. Dan dari segi batin ini bisa diraih oleh siapapun. Syaratnya harus menjadi ahli ilmu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak, dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda, mereka mewarisi ilmu. Maka pewaris Nabi yaitu para ulama, al-amilin, ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin, mereka ini adalah keluarga Nabi secara batin, bukan secara zahir, dan dilarang mereka mengaku sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang merasa dirinya alim, tidak ada orang yang merasa dirinya bertakwa, kecuali dia jauh dari ilmu, jauh dari takwa yang dimaksud menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan bahwa pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Nabi? Karena kita ketahui ma'asyiral muslimin, warisan itu tidak jatuh kepada tetangga. Maka dari itu Sayyidina Muhammad al-Baqir menasihati putranya Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Beliau mengatakan, "Ya Ja'far, al-ilm jamil wa bi wa bak ajmal." Hei Ja'far, ilmu itu indah. Kalau adanya pada aku dan engkau sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi lebih indah. Wal jahlu gabih, sedangkan kebodohan itu buruk. Wa bi wa bak akbah, dan jika terjadi kebodohan itu pada diriku dan dirimu sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauh lebih buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pecinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang khusus, baik yang umum, semua kita cintai mereka karena agama kita adalah agama cinta. Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, "Ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu, yakfikum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya, dan dijadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.